Dahulu kala, di kampung Wawiyai yang terletak di Teluk Kabui, hiduplah sepasang suami istri bernama Alyap dan Boki Deni. Keduanya menjalani hidup sederhana dengan memanfaatkan hasil hutan dan sungai di kampungnya. Sudah 10 tahun menikah, namun keduanya belum kunjung dikaruniai anak. Suatu hari ketika menyusuri tepi sungai, Boki Deni menemukan 6 butir telur yang berukuran besar dan terlihat mengkilat. Suamiku, lihatlah betapa besar dan cantiknya telur-telur ini. Mari kita bawa pulang dan jangan sampai rusak. Baiklah, istriku. Memang telur-telur ini sangat apik dan terlihat berbeda dari telur-telur pada umumnya. Mungkin ini adalah rezeki dari Tuhan. Malam hari pun tiba. Saat Alyap dan Boki Deni sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dapur yang berasal dari keenam telur tadi. Keduanya terbangun dan segera menuju ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Alangkah terkejutnya Alyap dan Boki Deni ketika mendapati bahwa 5 butir telur yang mereka bawa siang tadi tiba-tiba retak dan malah memunculkan 4 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Namun, tidak terjadi apa-apa pada telur keenam. Telur itu masih utuh, bahkan tidak bisa pecah. Aku percaya bahwa anak-anak ini adalah anugerah dari Tuhan, istriku. Hari demi hari mulai terlewati. Kelima anak yang berasal dari telur itu tumbuh dengan sehat. Si sulung bernama War, yang kedua bernama Betani, lalu ada Dohar si anak tengah, kemudian Muhammad, dan si bungsu perempuan yang diberi nama Pintole. Alyap dan Boki Deni membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Kelimanya menjadi pribadi yang bijaksana, pemberani, dan saling menyayangi. Penduduk setempat mengenal mereka dan menganggap bahwa 5 bersaudara itu membawa berkah bagi kampung. Alyap dan Boki Deni semakin tua, dan anak-anak mereka semakin dewasa. Tibalah pada hari di mana seorang pemuda dari negeri seberang datang ke kampung Wawiyai dan melamar si bungsu Pintole. Pemuda itu jatuh cinta kepada Pintole semenjak berkunjung ke kampung Wawiyai untuk berdagang beberapa bulan yang lalu. Keduanya kemudian meminta izin dan restu kepada Alyap dan Boki Deni, juga kepada keempat kakak Pintole. Adikku, kemanapun engkau pergi, ingatlah selalu kampung ini dan juga keluargamu. Engkau akan selalu jadi bagian dari kami. Aku akan selalu mengingat tanah kelahiran dan keluargaku, Kakanda. Meski terasa berat melepas si bungsu ke negeri seberang, namun keluarga Pintole tetap mendukung dan mendoakan yang terbaik. Pintole pun naik ke kapal yang dibawa oleh calon suaminya untuk menjemput dirinya. Pernikahan keduanya kemudian diadakan secara tertutup. Setelah kepergian si bungsu, War, Betani, Dohar, dan Muhammad dipercaya oleh Alyap, Boki Deni, dan penduduk setempat untuk memimpin 4 wilayah yang berbeda. Kebijaksanaan dan kebaikan hati mereka dianggap mampu untuk membuat para penduduk hidup dengan tentram dan terjamin. War memimpin Pulau Waigeo, Betani memimpin Pulau Salawati, Dohar memimpin Pulau Misol, dan Muhammad memimpin Pulau Batanta. Empat bersaudara itu kemudian dikenal dengan sebutan Raja Ampat atau Empat Raja. Sedangkan
Telur keenam yang tidak menetas dianggap sebagai anugerah oleh para penduduk dan akhirnya disemayamkan di sebuah gua yang menjadi penghubung antar 4 pulau yang dipimpin oleh 4 bersaudara itu. Telur tersebut kemudian dijaga dan dipercayai sebagai pembawa keberkahan. Penduduk dari 4 pulau yang dipimpin oleh Raja Ampat hidup dengan sejahtera dan bahagia. Meskipun sudah tidak lagi berhubungan dengan Pintole, namun kakak-kakaknya masih mendoakan kebahagiaan adik bungsu mereka. Kisah Raja Ampat ini kemudian dijadikan nama sebuah pulau indah di bagian timur Indonesia.